Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada percobaan kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum mengenai sifat cahaya. Yang pertama yaitu percobaan pemantulan cahaya. Tujuannya adalah menjelaskan sifat-sifat cahaya, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, menentukan fokus cermin cekung, menentukan fokus lensa cembung. Alat dan bahan: cermin datar, cermin cembung, cermin cekung, lampu senter, busur derajat, kertas putih, lilin, layar, celah cahaya. Percobaan yang pertama yaitu percobaan pemantulan pada cermin datar. Sudut pandang sama dengan sudut pantul. Jika sudut datang 30 derajat, maka sudut pantulan dari cermin menghasilkan 30 derajat juga. Jika sudut datang 45 derajat, maka sudut pantulan dari cermin 45 derajat juga. Jika sudut datang 60 derajat, maka sudut pantulan dari cermin menghasilkan 60 juga. Percobaan selanjutnya, saya akan meletakkan benda. Dalam hal ini saya menggunakan lilin. Saya letakkan di depan cermin datar dan saya akan mengamati bayangannya. Selama benda itu saya geser-geserkan di depan cermin datar, saat saya meletakkan benda di depan cermin datar, bayangan yang terbentuk adalah sama besar, tegak, dan juga maya. Saat saya geser lilinnya, bayangan juga ikut bergeser sesuai dengan arahan saya. Saat saya dekatkan, bayangan juga ikut mendekat. Pada saat saya jauhkan, bayangan juga ikut menjauh. Lalu ketika saya ukur dengan menggunakan penggaris jarak antara cermin dan lilin sama dengan jarak antara bayangan dan cermin. Di sini jaraknya sama, yaitu 10 cm. Jadi bayangan pada cermin datar adalah maya, tegak, dan juga sama besar. Percobaan yang kedua yaitu pemantulan cahaya pada cermin cembung. Sebelum menggunakan cermin cembung di layar, tidak terlihat adanya berkas cahaya. Lalu saat kita gunakan cermin cembung dan posisi dari layar, kita rubah mendekati arah lilin. Di sini juga tidak terlihat jelas tanda adanya berkas cahaya, karena sifat dari cermin cembung adalah menyebarkan pantulan cahaya. Percobaan yang ketiga, pemantulan cahaya pada cermin cekung. Di sini pemantulan cahaya sebelum adanya cermin cekung dapat dilihat di layar, tidak ada berkas cahaya. Untuk jarak lilin dengan cermin cekung adalah 5 cm dan untuk jarak lilin dengan layar adalah 30 cm. Kemudian amati sifat-sifat pemantulan pada cermin cekung adalah sifat bayangan nyata, bayangan terbalik,
dibandingkan benda aslinya. Jika benda dekat ke cermin dalam jarak tertentu, bayangan akan hilang atau tidak tampak pada layar karena bayangannya menjadi maya. Yang kedua, percobaan pembiasan cahaya. Alat dan bahan yang kita gunakan: gelas yang berisi air, kemudian pensil. Langkah pertama, siapkan gelas yang berisi air, kemudian masukkan pensil ke dalam gelas yang berisi air. Lalu amati apa yang terjadi. Ternyata pensil terlihat patah. Hal ini disebabkan cahaya di sekitar gelas dibelokkan melewati dua kerapatan yang berbeda, yaitu udara dan air. Percobaan ini membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Percobaan yang ketiga yaitu percobaan difraksi, interferensi, dan dispersi. Alat dan bahan: lampu senter dan kisi difraksi. Difraksi kita lihat pada saat permukaan bawah CD disinari oleh senter, pantulan cahaya yang membentuk pelangi pada dinding itu disebut difraksi. Jadi, difraksi adalah peristiwa atau penyebaran atau pembelokan gelombang oleh celah sempit sebagai penghalang. Interferensi: pada saat CD atau kaset itu disinari oleh sinar, permukaan bawah CD memunculkan warna pelangi merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, warna pelangi yang terdapat pada CD itu disebut interferensi. Jadi, interferensi adalah penggabungan dua gelombang cahaya atau lebih akibat adanya celah ganda yang saling bertabrakan. Dispersi: kita siapkan mangkok yang berisi air, lalu kita celupkan CD tersebut ke dalam air. Kemudian kita amati cahaya yang ada di kertas setelah disinari oleh senter tersebut. Kita perhatikan warna pelangi yang terbentuk di kertas itu merupakan peristiwa dispersi. Jadi dispersi merupakan pengurangan cahaya karena adanya gelembung yang mengalami perubahan bentuk ketika melewati suatu medium yang berbeda, yaitu medium berupa medium air yang kurang rapat ke medium kertas yang sangat rapat, sehingga flashlight itu akan mengalami pengurangan cahaya yang berubah.